materi tentang 8M. 8M, pilar kuat mengimani Al-Quran. Ya. 8M, pilar kuat mengimani Al-Quran. Dan hadis Nabi, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan ini Al-Quran beberapa derajat dan akan merendahkannya beberapa derajat. Dalam bentuk mengimani Al-Quran. Biar mudahnya, ya kita sebutkan yang istilah 8M. 8M, pilar kuat mengimani Al-Quran. Coba bisa diulangi, Ustadz Asri? Kita udah berapa tuh? Sudah 3 ya, sebutkan. Udah 3, Ustaz. 3. Coba diulangi, Ustadz Asri. Ustaz Asri. Asri. Nah, Ustaz. Apa 3 tuh? Dan 8 sudah 3 kita sebutkan. 3. 8M kan? Sudah 3M yang kita sebutkan. 3M saja. Ya, Saya sudah lupa 3. Ustaz kemarin ini. Sampai Ayo, Ustadz Supradi, bisa mengingatkan poin-poinnya, Ustadz? Afwan, sebenarnya saya catat Ustaz, cuman bukunya yang tertinggal karena Oke. dipelajarinya. Yang pertama Pertama, pelajari ini yang yang pertama membenarkan Al-Quran dulu. oh iya Afwan, membenarkan. Itu paling pertama, membenarkan. Kan? Ada 5 kan? Membenarkan Al-Quran wahyu dari Allah. Membenarkan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga dengan perantaraan Jibril. Yang keempat satu-satunya sebagai hidayah. Yang kelima hanya dia yang diamalkan. Ya kan? Itu harus lengkap itu 5-5. Membenarkan Al-Quran sebagai apa? Kalamullah, wahyu Allah. Yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga perantaraan Jibril. Yang keempat hanya dia menjadi hidayah untuk diamalkan. Yang keempat ya sebagai hidayah. Yang kelima hanya dia yang diamalkan. Ya. Kalau hidayah kita kan semua ada hidayah, ya kan? Tapi mana yang diamalkan? Cuma Al-Quran. Nah, itu poin yang membenarkan. Baru yang kedua. Apakah yang kedua? Poin Belajar. mempelajari Al-Quran. Ya kan? Mempelajari Al-Quran. Belajar baca, belajar tasin, belajar hafal, belajar faham, belajar cara berdakwah. Ya, semua masuk ke dalam mempelajari Al-Quran. Baru yang ketiga. Goalnya apa? Agar bisa mentadaburi Al-Quran. Karena kita belajar nadaki, kita bisa baca dengan tadabur. Ya, kita bisa dengar dengan tadabur dan seterusnya. Itu kalau ketiga, bisa mentadaburi Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ini yang terakhir kita sampaikan, sekalian. Tadabur Al-Quran. Sampai apa? Pada titik ada reaksi pada anggota badan kita berupa gemetar. Dan sampai pada kondisi ada tangisan air mata. Tangisan air mata. Dan kita sudah sebutkan ya, tentang bagaimana itu para nabi-nabi orang itu, Masya Allah mereka itu menangis. Ketika mereka itu mendengarkan kalamullah. Kita sudah sebutkan ayatnya kan? Ayatnya itu eh, di dalam surat Maryam ayat 38. Kita sudah sebutkan. Dan kita sudah sebutkan bagaimana Nabi itu menangis ketika mendengar kalamullah. Nah, sekarang kita teruskan. Sekalian, bukan cuma Nabi, siapa? Orang-orang ahli kitab yang menunggu kedatangan Nabi. Ya. Itu pun Masya Allah ketika mereka tahu Nabinya sudah nyata hadir, mereka menangis. Mereka menangis. Nah, ini yang disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 83. Kita buka. Al-Ma'idah ayat 83. Para nabi, sudah kan dalilnya udah. Terus Nabi kita Muhammad SAW sudah. Terus yang ketiga, yaitu orang-orang ahli kitab yang mengenal isi kitab Taurat Injil
yang mereka menanti datangnya Nabi tersebut, dan ketika tahu dia datang, mereka menangis. Ketika mendengarkan info, ya, info tentang itu. Coba, sudah jumpa. Al-Maidah 63. Nah, coba dibaca Sus Bradi. Afwan, ayat berapa, Ustaz? 53. 53. Wa yaqulu lagi. Bukan. Wa idza sami'u. Benar ya? 83, Ustaz. Ya. Wa idza sami'u. Al-Maidah 83. Iya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad jam'i mimma arafu minal haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Saya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Ya Tuhan kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Iya, Masya Allah, Ustaz. Wah, ini luar biasa, Ustaz. Ini adalah siapa perkataannya? Orang-orang ahli kitab zaman Nabi. Yang mereka tahu isi Taurat, tahu isi Injil. Lalu mereka mendapatkan mendengarkan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Lalu mereka dengarkan. Yang ternyata itu ya cocok dengan isi kitab mereka. Dan ternyata Nabi itu sudah nyata akan hadirnya. Nah, ini kata Allah. Wa idza sami'u. Dan apabila mereka orang-orang ahli kitab itu mendengarkan ma unzila ila rasuli, Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mereka mendengarkan. Nabi bacakan, sahabat bacakan, mereka tuh dengar, kan? Maka apa terjadi? Taro a'yunahum. Engkau melihat, ya, a'yunahum, mata-mata mereka itu tafidu minad dam'i. Nah, ini seperti tadi apa terjemahnya itu? Mencucurkan air mata. Tapi lebih kuat ini. Apa tafidu? Itu tafidu dari kata faidon. Faidon, Banjir. banjir. Dam'i, air mata. Artinya apa? Engkau melihat mata-mata mereka itu mengeluarkan banyak air mata. Mengeluarkan banyak air mata. Bayang sayang. Nah, kenapa? Kenapa bisa begitu menangis? Disebutkan mimma arafu minal haq. Ini min asabiyah namanya. Disebabkan apa yang mereka kenal dari kebenaran. Benar ya. Ternyata apa yang Al-Quran itu sama dengan apa yang ada dalam Taurat, dalam Injil. Masya Allah. Maka taro a'yunahum tafidu minad dam'i. Engkau melihat mata-mata mereka itu banjir air mata. Disebabkan apa yang mereka kenal dari kebenaran. Yaqulun. Lalu mereka berkata, Rabbana amanna. Wahai Rob kami. Amanna, kami telah beriman. Nah, sekarang kami ini beriman. Ya. Siapa? Beriman kepada Rasulullah SAW. Beraman kepada kitabnya Al-Quran. Tidak apa? Dia masuk Islam orang-orang ini. Faktubna ma'asyahidin. Dan ya Allah catatlah kami bahagian daripada syahidin, orang-orang yang bersyahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan masih lanjut. Wa ma lana la nu'min billah. Kenapa kami ini ya nggak mau beriman kepada Allah? Wa ma ja'ana minal haq. Dan kepada Al-Quran ini yang telah datang kepada kami ya berupa kebenaran. Ini sudah jelas ini kebenaran. Wa natoma. Padahal kami sangat natma, sangat ingin. Ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis solihin. Agar Tuhan kami memasukkan kami dalam golongan bersama orang-orang yang soleh. Fa'athahumullahu bima qalu. Maka Allah memberikan balasan kepada mereka bima qalu. Disebabkan apa yang mereka katakan tadi. Jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik. Masya Allah. Ikhwan sekalian, respon awalnya apa itu, akhi? Sampai tafidu minad dam'i. Ya. Karena mendengarkannya, kenapa? Dan karena tahu ini adalah sebuah kebenaran dari Allah SWT. Lalu berpindah pada ucapan lisan untuk beriman kepada Allah dan kesiapan ya untuk mempraktekkan ini Al-Quran. Subhanallah. Pada saat ya sebagian orang-orang Yahudi ya tidak mau masuk Islam. Hanya gara-gara alasan bagian dengki. Karena nabinya ini bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Kan gitu. Tapi mereka ini enggak ya. Ya. Kami nggak lihat, kami nggak pandang mau dia orang Arab, mau dia orang Yahudi, ya. Nggak masalah itu. Kalau dia sudah benar dari Allah, maka kita ikuti. Dan ini keadaan orang Yahudi zaman Nabi ini, ya, yang benar-benar mengenal itu isi Taurat Injil, dan ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka itu menangis ketika mendengarkannya, dan kemudian mereka itu bersyahadat. Kesedihan. Nah, sekarang kita bagaimana pasalnya? Bagaimana kita ini berinteraksi di Al-Quran? Kalau kita ini mendengarkan Al-Quran dibacakan kepada kita. Kira-kira kesedihan dalam hari ini kita baca Quran, kita dengarkan, ada nggak tangisan-tangisan? Dalam pekan ini kesedihan kita baca Quran, kita dengar Al-Quran, ada nggak tangisan-tangisan itu? Kan tiap hari kita baca Quran. Tiap hari kita mendengarkan Al-Quran dengan keras lagi. Minimal dalam sholat berjamaah itu. Ada sholat subuh, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Kita dengarkan. Tapi kira-kira kita dengarkan itu bagaimana perasaan hati kita? Apakah ada getaran pada tubuh? Apakah ada tangisan air mata? Lalu ada komitmen untuk mau mengamalkan apa yang kita dengarkan? Nah, kita bisa merasakan kita ini Masya Allah, Subhanallah. Masih perlu terus mengasah diri kita. Terus memperkuat diri kita. Agar kita ini ya bisa semakin tepat. Ya, semakin tepat dalam mempraktikkan Al-Quran. Yang di antara ciri mereka adalah apa? Adalah bisa menangis, bisa merespon dengan baik ketika mereka itu mendengarkan Al-Quran yang mereka tadabburi. Nah, ini nggak muncul kecil dengan tadabbur. Atau bisa bayangkan ya, Nabi datang kepada orang Yahudi, ini ada wahyu Allah ini baru turun hari ini. Apa tuh isinya? Disampaikan isinya begini. Oh, orang Yahudi dengarkan itu. Dengarkan. Ya kan? Ini Yahudi apa Yahudi? Yahudi yang ngerti bahasa Arab. Yang ngerti yang ya bukan bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu Taurat. Tapi orang Yahudi yang sudah ngerti bahasa Arab karena lama tinggal di Arab. Ya kan? Bisa lihat. Ya Allah, langsung ya dibacakan mereka menangis. Lalu mereka mengatakan amanna. Iya, ya Allah kami beriman kepada Rasulmu ini
dan faktubna ma'asyahidin, dan catat kami Allah termasuk orang-orang yang bersyahadat. Masya Allah. Maka dari sini para saudara kan, ya, ya kita ingin saling mengingatkan semua kita, bahwasanya apa? Kita memang masih terus perlu belajar, masih terus perlu belajar, dan masih terus perlu menguatkan diri kita agar kita bisa terus naik level, terus naik keadaan, termasuk dari sisi berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kalau begini kita akhirnya bisa menyadari bahwasanya apa? Ya, tidak ada kata berhenti untuk kita belajar. Ya, kalau bisa kita mengatakan, udah saya udah lama sekali ikut tarbiyah ini di Wahadah. Saya mau ini aja deh, mau minta izin, mau keluar dari Wahadah, dari lembaga lembaga ini. Eh, ketika ketika ada orang mengatakan begitu, ya ya bagi kita akhirnya kita sampaikan manfaatnya berjamaah dan seterusnya. Tapi pada akhirnya kalau dia memilih untuk dia memilih untuk apa? Untuk eh, keluar dari jamaah misalnya. Ya, tentu kita akan mengatakan kita berharap antum bisa pindah ke jamaah yang insya Allah lebih bagus. Ya, kalau kami sekarang melihat ini kami nggak melihat. Ya, sekarang kalau saya tanya apa jamaah yang paling bagus, saya mengatakan saya Wahadah. Ya, yang lain, ya saya tahu ada lembaga dakwah lain, tapi saya nggak tahu sejauh mana isinya itu. Zahirnya ya mereka lebih besar, mereka lebih banyak, tapi secara pribadi untuk saya nggak melihat ya. Saya nggak melihat ada lembaga dakwah yang bagus. Saya berharap padanya sekarang ini. Maka posisi ini ya membuat saya alhamdulillah bisa berada di sini. Tapi kalau misalnya ya, harus keluar, harus memilih, tentu kita akan mengatakan ya itu pilihan antum, ya ya silakan ya atau misalkan saya anjurkan apa? Antum bisa pindah kepada lembaga dakwah yang antum lihat lebih lebih besar, lebih bermanfaat, lebih jadi untuk antum. Ya, bukan apa, bukan nggak saya mau keluar, bukan ya saya nggak mau gabung-gabung dengan yang lainnya. Saya mau sendirian saja, mau sendirian saja. Saya mau berdakwah sendirian, saya nggak mau terikat. Itu kira-kira manfaatnya untuk antum itu ya itu kira-kira lebih besar atau kalau lebih buruk kan gitu Sat. Ya saya nggak mau terikat, ya, saya nggak mau terikat. Itu kira-kira itu perlu jadi bahan pertimbangan, perlu jadi bahan pemikiran. Karena kita samanya apa, samanya nih bisa katakan kita lebih fleksibel. Kalau zaman dulu kan itu kan cukup kuat ya, kental sekali tuh ikatannya. Sekarang mulai pada zaman kita nih menyadari tentang pentingnya berjamaah, dan kita menyadari, masya Allah, begitu banyaknya orang-orang dan lembaga-lembaga yang mau berkhidmat untuk Islam, termasuk dari sisi apa? Dari sisi keberjamahan. Alhamdulillah, itu kita syukuri. Tapi dalam posisi kita memilih ya, kita harus memilih nih, apa kita punya jamaah atau sendirian atau pilihan-pilihan, pilihan-pilihan. Tapi ya kalau ditanya, saya akan lihat jawab apa yang paling memungkinkan kita berada padanya sekarang ini untuk pribadi kita. Ya. Dan jamaah yang paling memungkinkan kita ini bisa memperbaiki diri kita dan juga bisa meningkatkan kualitas pribadi kita dan bisa meningkatkan apa khidmat kita yang lebih luas. Ya, mau kita bisa berkhidmat lebih luas. Kalau antum punya kesempatan, akhi, bisa berkhidmat lebih luas, menjangkau lebih banyak orang, ya, akhi, maka itu pilihan yang bagus. Pilihan yang bagus. Nah, jadi kalau misalnya ada dikasih pilihan nih kan, dikasih, Ustaz, antum bisa nggak pindah ke sebuah lembaga dakwah yang lebih besar? Antum itu akhi dikasih amanah bagian A, bagian dakwah misalnya, ya untuk urus orang puluhan, ratusan juta orang ini. Nah, itu orang kalau peluang, ya orang bisa memikir untuk pindah. Kalau misalnya dia merasa bahwasanya dari berbagai sisi masih bisa menjaga kebersamaan, masih bisa belajar, masih bisa ini, masih lebih cocok, ya lebih cocok bagi dia. Dan peluang yang besar, nah, tentu itu ada pilihan yang bagus. Ada pilihan yang bagus. Tapi kalau sekiranya berapa pertimbangan nggak kuat,
Maka tentu kita akan memilih mana yang kita anggap sekarang ini lebih bermanfaat untuk pribadi kita. Termasuk dari siapa? Program yang bisa menjaga kita terus belajar, terus belajar. Ya sekarang ini alhamdulillah kita bisa merasakan tarbiyah ini adalah bagian ya, bagian yang masya Allah tidak banyak lembaga yang bisa menjaganya, nggak banyak person yang bisa menjaganya. Sehingga kita berharap ya dengan terus kita ikut tarbiyah, kita ini berhalaqah, ya kita berharap eh, bisa memberikan manfaat kepada kita, dan insya Allah kita berharap semakin besar dan semakin luas manfaat yang bisa kita berikan kepada banyak orang. Ya, kita bergabung, nanti kita berkolaborasi dengan apa dengan lembaga-lembaga lain, ya, dengan pihak pemerintah, dan harapan kita ya kita bisa melihat hasil yang besar, melihat Islam ini jaya, dan melihat semakin banyaknya orang itu yang berislam dengan keislaman yang baik, insya Allah. Ya, kalau dalam bahasa agama itu apa? Kita tinggal di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyibah, negeri yang baik, sejahtera, aman, bahagia warganya, tapi dalam posisi Rabbun Ghafur. Allah itu mengampuni mereka karena mereka itu menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dalam beribadah kepadanya di antara. Itu Ustaz, ya materi yang mau saya sampaikan pada hari ini, dan ya seperti masih ada satu bagian lagi ya untuk tadabbur ini tentang bagaimana para sahabat itu berinteraksi dengan Al-Quran, ya dari sisi mentadabburi akan makna-maknanya. Semoga Allah kasih kemudahan untuk bisa sampaikan pekan depan insya Allah ta'ala. Lalu dari saya Ustaz, saya mau ingatkan insya Allah kita ini punya acara ya, punya acara bersama itu hari Ahad. Itu ada tarbiyah gabungan, tarbiyah nasional, sekaligus itu longsing ya. Longsing program GSD tahap yang kedua. Alhamdulillah itu sudah diputuskan hari ini. Jadi tentu akan ada penyampaian ya kepada semua DPW, semua DPD untuk apa? Untuk mengkoordinir ya, mengkoordinir kegiatan ini. Kalau arahannya sih diharapkan ikut bisa pada offline di daerah masing-masing. Nanti mereka connect ya dengan Zoom yang disiapkan oleh pusat insya Allah Ta'ala. Karena kalau semuanya masuk Zoom ini kayaknya nggak bisa nih. Karena kan sekarang ada 100.000 orang yang sudah ya, ikut program tarbiyah kita kan. Nah, ini nggak ada Zoom yang segitu cukupnya itu. Ya. Jadi paling tidak sekarang ini ya satu halako ya atau satu DPD ya bisa kumpul di situ ya baru baru apa baru bisa kita tarbiyah gabungan bareng-bareng. Pikir begitu. Demikian. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Ya, para sekalian, eh, dari materi yang sampaikan ini ya mungkin ada tambahan-tambahan daripada ikhwan sekalian atau ada faedah-faedah yang mau sampaikan seputar materi kita ini ya kita persilahkan. Mungkin boleh dari Supra dulu. Gimana ini? Ya, Ustaz. Tidak bertambah Ustaz ya? Maksudnya baru 3 lagi Ustaz. Mentadaburi ya? Masih bertambah kan tuh Ya, semua 8. Kan 8 saat. Cuma kita masih pembahasan tentang, ya. tentang poin tadabbur kan? Poin yang tadabbur. Oh iya. Masih ada 5 lagi. Oke, saya Sargun ya. Semoga memudahkan ya. Baik. Ustaz Sargun, untuk izin keluar? Alhamdulillah. Ya. Oke. Ya. Baik, alhamdulillah para cerdas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kesimpulan ataupun faedah dari materi yang disampaikan masih terkait tentang Al-Qur'an, eh, mentadaburi Al-Qur'an tentunya tidak hanya sekedar membacanya, akan lebih berpengaruh atau akan membawakan dampak yang lebih besar ketika kita mengetahui ataupun mentadaburi dari ayat-ayat Al-Quran sampai bisa
memberikan getaran ataupun aksi, eh, gerakan, amalan yang dapat dihasilkan dari tadabbur-tadabbur ayat yang seperti ya tentang konsep lembaga atau konsep organisasi bagaimana disebutkan dalam surah An-Naml tadi, bagaimana seorang pemimpin bisa eh, melihat potensi-potensi yang ada di bawahannya ataupun di anggotanya, kemudian bisa menunjuk, bisa mengarahkan potensi tersebut apa ke yang lebih baik atau mengasah bakatnya sebagaimana Rasulullah SAW juga mengetahui potensi-potensi setiap sahabatnya, mana yang ahli fikih, mana yang ahli Al-Quran, mana yang ahli waris dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW menugaskan ya, seseorang itu sesuai dengan bakatnya atau potensinya masing-masing. Bagi kita, bagi anggota, bagi yang menerima amanah, tentunya kita menggali bakat atau potensi kita di mana, kemudian kita dalami sehingga kita punya peran, ya, peran di satu lembaga ataupun di organisasi, dan kita memaksimalkan peran kita tersebut. Bagaimana ya salah seorang tadi yang apa yang bisa memindahkan singgasana raja dalam Iya, waktu. Jadi begitu Ustaz, mungkin sedikit betul dari betul ya. kami. Mungkin yang lain. Ya, berarti perlu setiap perlu mengasah skill ya, skill ya. Saya punya kemampuan pada Ya, bidang tertentu, ya, yang bermanfaat dalam apa dalam kebersamaan dalam dakwah. So, ya, ada orang yang jago keuangan, ada orang yang jago marketing, ya kan? Ada orang yang misalnya jago apa? Jago bagi tertentu. Cuma dibutuhkan itu, masya Allah. Ya. Oke, ada lagi? Ustaz Asyiransa, ada yang mau sampaikan? Ustaz Asri ada? Ustaz Tasrudin? Ah ya, Ustaz. Ada, saya. Hah? Nah, Ustaz, syukron Ustaz ya atas eh, materi dari tadi 5M, 3M tadi ya Ustaz ya. Sampai saya lupa Ustaz. 3M ya, Masya Allah. Dan ini yang mentadaburi Ustaz ya, mentadaburi Al-Quran sampai di surat Al-Maidah tadi ya Ustaz ya, ayat 83 ya, Masya Allah. Sampai-sampai ya di situ para sahabat menangis ya, Masya Allah. Menangis faidon ya, faidon di sini artinya banjir ya. Ya. Artinya sampai banjir air mata, Masya Allah. Jadi memang luar biasa Ustaz. Untuk kita semua ini ketika kita sementara sholat ya, membaca Al-Quran harus menghadirkan hati kita ya. Kalau bisa kita menangis, menghayati apa yang kita baca, Masya Allah. Ketika imam membaca Al-Quran, ya kita harus mentadaburi. Karena ya begitu Ustaz ya, karena biasa kita lalai ya dari menyimak dari imam. Ya namanya juga manusia biasa mungkin seperti itu. Terkadang ya tidak bisa fokus, tidak khusyuk, ya kurangnya kita khusyuk dalam sholat. Jadi di situ memang harus perlu kita menyimak baik-baik, mengikuti bacaan imam, ya mentadaburinya, bacaan Al-Quran imam, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Seperti itu Ustaz ya. Mungkin itu saja Ustaz. Masya Allah. Dan juga Oke. tadi Ustaz ya, syukur Ustaz atas anunya tadi, pertama tadi, sebelum masuk materi, yang disebutkan tadi perjalanannya bagaimana kita ini sam'an wa ta'atan sama pimpinan luar biasa Masya Allah. Kami sangat rasakan ya ketika ada acara Mukirwil ini luar biasa kami saat itu waktu Ustaz Nur Salam menyampaikan tidak bisa hadir, sempat saya sampai lupa semua kegiatan saya. Ada kegiatan saya mengajar di Rosa, saya lupa saat itu. Malam Sabtu itu saya sudah lupa itu, langsung saya bilang Ustaz Ali, Ustaz nak mengajar ya? Mengajar di mana? Wak? Mengajar di Rosa, Masya Allah. Berarti memang betul Ustaz ya.
ketika kita sudah pusing, sudah banyak pikiran, lupa kegiatan yang lainnya, Masya Allah. Karena ada lebih kegiatan yang lebih besar lagi Ya. manfaatnya kan seperti itu. Karena itu tadi karena tiba-tiba fajaatan ya, fajaah jadi tiba-tiba anunya saat ini kabarnya tidak bisa hadir. Sudah ada tiket pesawat, tiba-tiba tidak bisa berangkat. Nah, jadi kami langsung hubung ketua umum. Jadi kami hubung ketua umum langsung, kami langsung chat bagaimana solusinya karena pasti kami sangat kurang enak masalah kayak apa kita mengundang para pejabat petinggi-petinggi di Sumsel. Ustaz itu datang langsung saat itu. Ustaz Zubair sudah ini menyampaikan untuk mengatur jadwalnya kan. Nah, cuma Ambo Sakabi menyampaikan cuma 50 orang akan datang. Mubazir Ustaz Zaitun datang ketua umum. Iya. Jadi yang lainnya saja seperti itu. Kecuali kalau mengadakan tabligh akbar seperti itu. Masya Allah luar biasa Ustaznya masalah perjuangan kita ini dalam jamaah saya. Disitulah kami sangat merasakan Masya Allah beginilah jamaah kita ini ya. Ketika ada urgensi langsung cepat. Bahkan Ustadz Akino langsung membuat grup khusus untuk offline itu. Sangat offline. Istilahnya di sini kita merasakan bahwa kita diperhatikan. Nah, coba kalau misalnya Ustadz ya tidak ada responnya dari pusat ini ketika begini. Mungkin kita beda lagi mungkinnya saatnya seperti itu. Nah, ketika ada seperti ini respon baik dari pusat, pastinya tanda kutip sangat peduli ya, sangat perhatian. Nah, itu kita ini dulu HP ku. Ya Allah. Ya, oke. Masya Allah. Syukran ya, Ustaz Asri ya, atas penyampaiannya. Ustaz, Ya, ya semoga semua kita bisa mengambil manfaat ya dari semua keadaan kondisi yang kita alami. Oke, Ustaz ya. Cukup ya untuk hari ini. Insya Allah pekan depan lagi kita jumpa lagi. Semoga bisa maksimal ini. Jam 5:30 sudah standby. Tadi Ana udah masuk sebelum 5:30 udah masuk. Alhamdulillah. Tapi ya belum semua masuk. Nanti ada yang seperti hari masuk, yang tugas masuk ya. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.